Direktur rumah sakit menyamar jadi pasien miskin. Ia ingin menguji sistem yang selama ini ia pimpin. Namun yang ia temukan justru membuat hatinya terdiam. Seorang suster sederhana merawatnya dengan penuh ketulusan, bahkan rela mengorbankan uang pribadinya demi menyelamatkan nyawa pasien yang dianggap tak punya apa-apa. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pasien lusuh itu adalah direktur utama rumah sakit. Ketika tuduhan mencuri menimpa sang suster, kebenaran akhirnya terungkap. Dan saat identitas asli terbongkar, seluruh rumah sakit terdiam. Kisah ini mengajarkan arti ketulusan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Cerita kehidupan penuh haru yang membuat banyak orang menangis di akhir cerita. Tonton sampai habis agar tidak melewatkan ending yang tak terduga. Pagi itu, sebuah rumah sakit besar berdiri megah di tengah kota. Bangunannya tinggi, bersih, dan dipenuhi lalu lalang orang dengan pakaian rapi. Di balik kemewahan itu, tak banyak yang tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang mengubah banyak hidup. Seorang pria parubaya melangkah masuk melalui pintu IGD. Pakaiannya sederhana, bahkan cenderung lusuh. Sandal jepitnya sudah menipis, dan tas kain kecil menggantung di bahunya. Wajahnya pucat, napasnya berat, seolah menahan rasa sakit yang tak ia tunjukkan. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang tahu bahwa pria itu sebenarnya adalah direktur utama rumah sakit tersebut. Namanya Pak Arman. Namun hari itu, ia datang bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai pasien miskin tanpa identitas penting. Ia sengaja menyamar, menanggalkan jas dan wibawanya, demi satu tujuan. Melihat sendiri bagaimana rumah sakit yang ia pimpin memperlakukan orang kecil. Di meja pendaftaran, ia hanya menyerahkan KTP lama dan kartu BPJS kelas paling bawah. Petugas menatapnya sekilas, lalu melayani dengan nada datar. Tak ramah, tapi juga tak kasar. Pak Arman hanya mengangguk, seolah sudah menduga perlakuan itu. Ia kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap kelas paling sederhana. Tempat tidur besi tua, tirai kusam, dan bau obat yang menyengat memenuhi ruangan. Di sanalah ia berbaring, menunggu perawat datang. Beberapa jam berlalu, hingga seorang suster muda masuk ke ruangan. Wajahnya sederhana, matanya teduh, dan senyumnya tulus. Namanya Suster Nisa. Suster Nisa mendekati tempat tidur Pak Arman dengan langkah ringan. Ia memeriksa infus, mengecek tekanan darah, lalu menatap pasien itu dengan perhatian yang jarang terlihat. "Bapak sudah makan?" tanyanya lembut. Pak Arman menggeleng pelan. "Belum, suster, dari pagi." Tanpa mengeluh, Nisa segera pergi. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa seporsi bubur hangat. Bukan dari dapur rumah sakit, melainkan dari kantong plastik sederhana. "Ini saya belikan di luar, Pak. Biar Bapak ada tenaga," ucapnya sambil tersenyum. Pak Arman terdiam, bukan karena lapar, melainkan karena tersentuh. Sebagai direktur, ia sering mendengar laporan tentang pelayanan ramah dan profesional. Tapi baru kali ini ia merasakannya sendiri, dari seorang suster kecil yang tak punya kuasa apa-apa. Di luar ruangan, Pak Arman mendengar bisik-bisik. "Pasien itu BPJS kelas bawah, jangan terlalu diperhatikan. Yang penting standar saja." Namun Nisa tak peduli. Ia tetap datang tepat waktu, membersihkan luka, menenangkan saat rasa sakit datang, bahkan mendengarkan cerita Pak Arman yang pura-pura menjadi buruh bangunan sakit-sakitan. "Kalau saya capek, Pak," kata Nisa pelan suatu sore, "saya ingat orang tua saya di kampung. Mereka juga sering sakit, tapi tak punya siapa-siapa." Kata-kata itu menancap dalam hati Pak Arman. Ia mulai sadar, ujian yang ia ciptakan ini mungkin akan mengungkap lebih banyak hal daripada yang ia bayangkan. Dan tanpa ia sadari, kehidupan seorang suster sederhana perlahan mulai terikat dengan rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Hari ketiga Pak Arman dirawat, suasana rumah sakit terasa berbeda. Wajah para petugas terlihat lebih dingin, lebih terburu-buru. Di papan informasi, tertempel pengumuman tentang pengetatan biaya operasional. Pagi itu, seorang staf administrasi datang ke ruang rawat Pak Arman. "Pak, kami perlu mengingatkan soal biaya obat tambahan yang tidak ditanggung BPJS," ucapnya tanpa menatap wajah Pak Arman. "Kalau tidak bisa dibayar, pengobatan tertentu akan dihentikan." Pak Arman hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ia mencatat dengan tenang. Beginikah sistem yang selama ini ia banggakan? Tak lama setelah staf itu pergi, Suster Nisa masuk. Ia melihat wajah Pak Arman yang tampak lebih pucat dari biasanya. "Mereka bilang obat Bapak akan dihentikan."
Tanya Nisa lirih. Pak Arman mengangguk pelan. Nisa terdiam cukup lama. Tatapannya kosong, seolah sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Ia tahu obat itu penting. Tanpa itu, kondisi Pak Arman bisa memburuk. Siang harinya, obat memang tak kunjung datang. Suster Nisa mondar-mandir ke ruang perawat, mencoba bertanya. Namun jawabannya sama saja, pasien BPJS, tunggu saja. Prioritas pasien umum dulu. Malam itu, Pak Arman menahan sakit sendirian di ranjangnya. Dari sudut ruangan, Nisa memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Pagi berikutnya, Pak Arman terbangun oleh suara langkah kecil. Suster Nisa berdiri di samping ranjangnya, membawa obat dan suntikan. Ini, obatnya sudah ada, Pak, ucapnya pelan. Pak Arman terkejut. Dari mana, suster? Nisa tersenyum tipis. Sudah, Bapak jangan pikirkan. Yang penting Bapak sembuh. Namun Pak Arman tahu, ia melihat kantong obat dari apotek luar rumah sakit. Bukan obat stok RS. Hari itu, kondisi Pak Arman membaik. Napasnya lebih teratur, wajahnya tak sepucat kemarin. Tapi hatinya justru semakin berat. Sore harinya, tanpa sengaja ia mendengar percakapan dua perawat lain. Kasihan si Nisa, gajinya kecil, tapi masih saja bantu pasien miskin itu. Iya, padahal pasien itu bukan siapa-siapa. Kata-kata itu seperti palu menghantam dada Pak Arman. Mereka tak tahu, yang sedang mereka sebut, bukan siapa-siapa, adalah orang yang menentukan masa depan mereka. Namun Pak Arman memilih diam. Malam itu, Nisa duduk di kursi kecil di samping ranjang. Bapak jangan menyerah ya, katanya lembut. Walaupun hidup kita berat, selalu ada jalan, asal kita mau bertahan. Pak Arman menatap suster itu lama. Untuk pertama kalinya, matanya basah. Dalam hati ia bersumpah, jika suatu hari penyamarannya berakhir, suster ini tak akan pernah ia biarkan kembali hidup dalam kekurangan. Namun takdir belum selesai menguji mereka, karena tanpa mereka sadari, sebuah kesalahpahaman besar sedang tumbuh, dan akan membawa mereka ke titik paling menyakitkan. Kondisi Pak Arman kembali menurun. Malam-malamnya diisi batuk panjang dan napas tersengal. Dokter jaga menyarankan pemeriksaan lanjutan, namun biayanya tidak ditanggung BPJS. Kalau pemeriksaan ini tidak dilakukan, risikonya besar, kata dokter itu singkat. Suster Nisa berdiri di balik pintu, mendengarkan dengan wajah pucat. Ia tahu betul apa artinya itu. Pemeriksaan lanjutan berarti biaya jutaan rupiah, jumlah yang bahkan belum pernah ia pegang sekaligus. Sore itu, Nisa duduk lama di musola rumah sakit. Tangannya gemetar saat membuka dompet. Di dalamnya, tersisa uang tabungan yang ia kumpulkan untuk pulang kampung menjenguk ibunya yang sakit. Air matanya jatuh. Namun malam itu juga, Pak Arman dibawa ke ruang pemeriksaan. Ketika ia sadar, Nisa berdiri di sampingnya. Kenapa suster lakukan ini? Tanya Pak Arman lirih. Nisa tersenyum lemah. Kalau saya di posisi Bapak, saya juga ingin ada yang peduli. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar. Perawat itu terlalu dekat dengan pasien. Jangan-jangan ada maksud tertentu. Gosip mulai beredar. Tatapan sinis mulai terasa. Atasan Nisa memanggilnya ke ruang kepala perawat. Kamu melanggar prosedur, ucapnya tegas. Kita rumah sakit, bukan tempat amal. Nisa menunduk. Ia tahu risikonya, tapi ia tak menyesal. Yang tak ia ketahui, ujian terbesar belum datang. Malam itu, rumah sakit gempar. Sebuah obat penting dilaporkan hilang dari gudang farmasi. Nilainya besar. Manajemen panik. Kepala keamanan memeriksa satu persatu perawat yang bertugas. Dan tanpa banyak bukti, nama suster Nisa disebut. Alasannya sederhana dan kejam. Ia sering keluar masuk apotek luar. Ia terlalu dekat dengan pasien miskin. Ia baru saja bermasalah dengan atasan. Nisa dipanggil ke ruang manajemen. Uang dari mana kamu beli obat untuk pasien itu? Tanya seorang pejabat rumah sakit dengan nada menekan. Nisa gemetar. Itu, uang saya sendiri. Jawaban itu justru memperburuk keadaan. Kalau begitu, dari mana sisa uangmu? Apakah kamu mencuri? Kabar itu sampai ke telinga Pak Arman. Dalam kondisi lemah, ia berusaha bangkit dari ranjang. Dadanya sakit, napasnya berat. Namun hatinya lebih sakit lagi membayangkan orang yang menolongnya kini dipermalukan. Ia mendengar suara tangis Nisa dari balik pintu. Untuk pertama kalinya sejak penyamaran dimulai, Pak Arman berdiri di ambang keputusan paling berat. Tetap diam demi ujiannya, atau membuka identitasnya demi menyelamatkan satu orang tulus. Dan waktu,
tidak berpihak padanya. Ruang manajemen rumah sakit malam itu terasa mencekam. Suster Nisa duduk dengan kepala tertunduk. Matanya sembab, tangannya dingin. Di depannya, beberapa pejabat rumah sakit berdiri dengan wajah dingin dan penuh prasangka. "Kami beri kamu waktu terakhir untuk mengaku," kata salah satu dari mereka. "Kalau tidak, kami serahkan ke pihak berwajib." Air mata Nisa jatuh tanpa suara. "Apapun keputusan kalian, saya tidak mencuri," ucapnya lirih. Di saat itulah, pintu ruang rapat terbuka. Semua menoleh. Seorang pasien dengan pakaian lusuh, tubuh masih lemah, berjalan terlatih masuk ke ruangan. Infus masih menggantung di lengannya. "Itu Pak Arman, apa yang kalian lakukan?" Suaranya pelan, tapi tegas. "Kami sedang menyelesaikan masalah internal," jawab salah satu pejabat dengan nada tak sabar. "Ini bukan urusan pasien." Pak Arman tersenyum tipis. "Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan diri." Ruangan mendadak sunyi. Ia meraih dompet lusuh dari saku celananya, lalu mengeluarkan sebuah kartu identitas resmi. Logo rumah sakit terpampang jelas di sana. Arman Pratama, Direktur Utama. Seketika wajah-wajah di ruangan itu pucat. Beberapa orang berdiri refleks. Ada yang menelan ludah, ada pula yang gemetar. "Saya menyamar," lanjut Pak Arman, "untuk melihat bagaimana kalian memperlakukan pasien miskin, dan bagaimana kalian memperlakukan perawat yang tulus." Ia menatap Nisa, "Dan malam ini, saya mendapat jawabannya." Tangis Nisa pecah. Keesokan harinya, suasana rumah sakit berubah drastis. Investigasi internal dilakukan, rekaman CCTV diperiksa, fakta terungkap, obat yang hilang bukan dicuri, melainkan kesalahan pencatatan gudang. Suster Nisa dinyatakan tidak bersalah. Pagi itu, Pak Arman berdiri di aula rumah sakit. Semua staf dikumpulkan, wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. "Saya tidak marah karena kesalahan," ucapnya lantang. "Saya kecewa karena hilangnya kemanusiaan." Ia mengumumkan kebijakan baru, tidak boleh ada diskriminasi pasien. Perawat dilindungi saat menolong secara manusiawi. Sistem pengawasan diperketat. Lalu, di hadapan semua orang, Pak Arman memanggil Suster Nisa ke depan. "Suster Nisa," katanya dengan suara bergetar, "uang yang kamu keluarkan akan diganti." Dan lebih dari itu, ia menunduk hormat padanya. Aula mendadak hening. Banyak mata berkaca-kaca. Namun bagi Pak Arman, semua itu belum cukup. Ia tahu, ketulusan tak bisa dibalas dengan uang semata. Dan di dalam hatinya, ia telah menyiapkan kejutan terakhir. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah sakit tampak berbeda. Bukan bangunannya yang berubah, melainkan sikap orang-orang di dalamnya. Senyum lebih sering terlihat, sapaan terasa lebih hangat, dan tak ada lagi pandangan merendahkan pada pasien berpakaian sederhana. Pak Arman kini kembali menjalani perannya sebagai direktur, bukan lagi pasien miskin di sudut ruangan. Namun satu hal tetap sama, ia tak pernah lupa hari-hari ketika ia diperlakukan seperti tak punya apa-apa. Suatu pagi, Suster Nisa dipanggil ke ruang direktur. Langkahnya ragu, kenangan pahit tentang ruang manajemen masih membekas di benaknya. Namun saat pintu terbuka, yang ia lihat bukan wajah dingin atasan, melainkan Pak Arman yang berdiri sambil tersenyum hangat. "Silakan duduk, Nisa," ucapnya lembut. Pak Arman lalu menyerahkan sebuah amplop coklat. Tangan Nisa gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat surat keputusan pengangkatan sebagai perawat tetap senior, beasiswa pendidikan keperawatan lanjutan, surat rekomendasi resmi. Air mata Nisa jatuh tanpa bisa ditahan. "Ini terlalu besar untuk saya, Pak," ucapnya terbata. Pak Arman menggeleng pelan. "Tidak, ini bahkan belum sebanding dengan ketulusan yang kamu berikan tanpa berharap apapun." Beberapa hari kemudian, Pak Arman secara pribadi mengantar Nisa pulang ke kampung halamannya. Ibunya yang sakit akhirnya mendapat pengobatan layak, tanpa biaya sepeser pun. Di beranda rumah sederhana itu, Nisa menunduk haru. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai perawat," katanya pelan. Pak Arman tersenyum. "Dan justru karena itu, kamu mengubah hidup banyak orang." Cerita tentang suster yang merawat pasien miskin memang tak pernah masuk berita. Tak viral, tak menjadi headline. Namun di rumah sakit itu, kisah Nisa hidup sebagai pengingat bahwa jabatan bisa disembunyikan, kekayaan bisa dilucuti, tapi ketulusan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan sejak hari itu, tak ada lagi pasien yang diperlakukan sebagai angka.
Karena satu orang tulus, telah mengubah sebuah sistem.